Haleluya, haleluya, haleluya. Berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani hari ini adalah Immanuel. Kata Immanuel seringkali kita ucapkan dan tidak asing lagi bagi kita. Apabila kita akan berpergian, kita sering berkata Immanuel, Tuhan beserta kita. Dengan penuh harapan dan dengan penuh iman, perjalanan kita dilindungi Tuhan, diselamatkan Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, kata Immanuel berasal dari bahasa Ibrani. Dan Immanuel ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah El, yang artinya Tuhan, dan yang satu adalah Immanu, yang artinya beserta kita atau bersama-sama kita. Dalam Alkitab ada 3 ayat yang menuliskan kata Immanuel ini, yang terdapat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 8 ayat 8, dan juga Matius pasal 1 ayat 23. Ada sebuah lagu yang berisi tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan lirik dari lagu tersebut diambil dari ayat dalam Alkitab yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Lagu tersebut demikian: Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pemirsa yang disayang Tuhan, lagu ini sangat memberkati kita dan sangat menguatkan hidup kita. Ada 2 pesan dari lagu ini. Pesan yang pertama adalah kita tidak boleh takut. Janganlah takut, karena ada penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Jangan takut. Orang yang takut diartikan atau disamakan dengan orang yang kalah sebelum maju berperang. Bandingkan saja antara Raja Saul dan Raja Daud dalam menghadapi Goliat. Raja Saul takut sehingga dia merasa kalah sebelum maju berperang menghadapi Goliat. Tetapi kalau Raja Daud, dia tidak takut. Dia maju berperang menghadapi Goliat karena Daud percaya dan tahu ada Allah yang menyertai Daud, yang berperang bersama-sama dengan Daud, sehingga Daud pun mendapatkan kemenangan. Kemudian pesan yang kedua adalah jangan bimbang. Orang yang bimbang, orang yang ragu,
orang yang tidak tetap dalam pendiriannya. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 dikatakan suam-suam kuku. Mari kita baca ayat ini, Wahyu 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi dari ayat ini sudah dapat kita mengerti bahwa orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Berarti orang tersebut membuat muak. Jadi orang yang bimbang, orang yang ragu adalah membuat muak sehingga akan dimuntahkan. Pemirsa yang disayang Tuhan, mari kita pegang janji Tuhan, yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Dalam ayat Yesaya 41 ayat 10 tadi dikatakan, jangan takut, kita tidak boleh takut. Jangan bimbang, kita tidak boleh bimbang. Karena janji Tuhan, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menguatkan, bahkan Tuhan akan memegang hidup kita dengan tangan Tuhan yang memberikan kemenangan, sehingga penyertaan Tuhan itu membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan dari hari demi hari. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Immanuel, Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama kami, sehingga kami tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami tidak bimbang karena ada tangan Tuhan yang memegang kami, sehingga kami selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh Kristiani hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan dalam Suluh Kristiani ini menguatkan iman kita, membuat kita lebih yakin, tidak takut, tidak bimbang, karena Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel, Tuhan beserta kita.